Saya tidak mau terjebak pada menolak hukuman mati atau menerima hukuman mati. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa proses hukuman mati yang sekarang ini jangan-jangan perlu betul-betul kita perhatikan. Betul-betul kita hati-hati, teliti. Jangan kita dosa, jangan kita kualat. Mary Jane itu barangkali tidak persis nasibnya dengan TKI kita, tapi ketidakberdayaan dia adalah ketidakberdayaan TKI kita yang ada TKW yang sekarang terancam hukuman mati di negara lain. Ketidakberdayaan, nggak ada TKI pergi ke Arab untuk membunuh. Mereka membela diri dan tidak berdaya karena mereka punya kelemahan bahasa, punya kelemahan segala hal. Tidak berpendidikan persis seperti Mary Jane. Jadi saya cuma mau mengingatkan, jangan kita terlalu gagah melihat persoalan ini. Saya tadi ngelihat Samad. Beberapa minggu yang lalu BG jadi wakil Kapolri. Aku melihat KPK runtuh. Aku melihat beberapa hari yang lalu Ibu Asyani mencuri 7 batang kayu, diklaim merugikan negara 7 juta, lalu disuruh ganti rugi 500 juta. Yang saya mau ingatkan, jangan kita merasa sudah benar. Jangan kita merasa penegakan hukum kita sudah benar. Di tengah proses penegakan hukum kita yang carut-marut begini, jangan pula kita sekali-kali terlalu gagah berbicara tentang hukuman mati. Kasus Mary Jane misalnya. Katakanlah kemarin saya dengar di debat itu, kenapa baru sekarang ngomong. Lalu saya mau nanya, kenapa harus dihukum mati sekarang? Kenapa emang ada apa yang maksa harus sekarang? Kalaupun mau dihukum mati, kenapa tidak dikasih kesempatan dia membela diri? Saya agak besar hati dengan Pak Beni yang menurut saya nada suaranya atau kalimatnya menurut saya ada kemauan mengakui bahwa kita masih lemah. Saya terganggu, artinya kalau dari Amang saya merasa kayak semua sudah beres. Nggak beres Amang, anak saya korban. Anak saya korban. Sampai hari ini itu mimpi buruk saya. Karena saya punya cucu. Jadi jangan dikira saya mendukung narkoba, enggak. Tapi juga aku bertanya-tanya, kenapa sih setelah hukuman mati kemarin, terus di lapas ketemu orang yang masih mengedarkan. Saya mau nanya, itu pimpinan lapas sudah dihukum mati belum? Persoalan itu jangan jadi enggak imbang. Jangan kita semata-mata nanti kita takutnya rakyat salah menangkap percakapan kita. Lalu mereka mengira setelah ini semua hukuman mati diselesaikan, maka selesailah urusan narkoba. No. Saya mengalami. Bertahun-tahun saya jatuh bangun mengurus anak saya. Alhamdulillah dia sudah baik sekarang. Tapi itu membekas. Itu membekas. Dan kalau apa yang terjadi pada anak saya bisa terjadi pada anak siapa saja, apa yang terjadi pada Mary Jane dengan versi yang berbeda juga bisa terjadi pada siapa saja. Jadi mari kita hati-hati melihat persoalan ini. Saya bahkan sekarang ini malah kondisi kita ini sebagai bangsa kan tidak, marilah kita jujur mengakui kita nggak bagus kondisi kita. Emang dunia nggak lihat kita penegakan hukum kita nggak bagus? Dengan informasi, dengan media informasi yang begini terbuka, dunia juga tahu penegakan hukum kita tidak becus. Jadi marilah kita lebih jujur pada diri kita supaya kita betul-betul bisa kalahkan setan ini. Kalau tidak, masa ini supply-nya, aku tadi Pak Beni itu udah kayak pengatur narkobanya gitu, nanti kalau ini supply-nya kurang, ini harus ditekan gitu. Itu mungkin maksudnya, saya tahu maksudnya, tapi aku kok jadi risih gitu mendengar itu. Oh come on, gak begitu, buat aku itu menyeramkan ya, menyeramkan banget. Pak Jokowi di tanggal berapa yang pertama kan menjanjikan akan dihukum mati. Nah itu, kecurigaan ini jangan disalahkan kita.
Jangan disalahkan, ini kebiasaan Pak Jokowi kan begitu. Dia bikin surat, nggak ditanda tangan, dia bilang aku nggak baca. Nanti dia kasih gerasi, nanti ditanya lagi, wah aku nggak mikirin tuh. Ini kita menghadapi juga kepemimpinan yang kayak begini. Kalau buat aku berharap betul ketika gerasi diminta. Ketika gerasi diminta, Pak Presiden panggil semua yang berkaitan, BNN, apa semua, bikin evaluasi. Benar nggak kita? Tanya baik-baik. Tanya diri kita. Saya kepada Pak Jokowi, ntar lagi sudah pada habis nih nyawa orang. Kita ini menjadi negara yang sangat gagah, sebentar lagi kita mencabut nyawa 9 orang. Saya meminta mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ini, saya minta dia berdoa. Saya minta dia bicara dan bertanya pada nuraninya sendiri. Apakah dia yakin ini harus dilakukan? Setidaknya untuk Mary Jane. Sampai last minute masih diminta. Gitu. Kita rehat, pemirsa. Terima kasih Pak Karni. Saya sudah mendengar semua pembicaraan itu. Ada ungkapan, ya maaf aja, tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa kolonial dikatakan zoveel hoofden, zoveel zinnen. Banyak kepala, banyak pendapat. Yang saya heran, orang bicara hak asasi manusia dengan pidana mati, kok tidak bicara dalam konteks dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Sebab hak asasi manusia itu saya anggap juga satu masalah yang omong kosong. Kenapa? Pada tahun 78, 30 tahun, 37 tahun yang lalu, yang pertama di Indonesia membahas masalah pidana mati itu Syahid Apip, bukan orang-orang dari LSM. Ya, tahun 78 saya sudah bicarakan mengenai pidana mati dalam konteks pasal 340. Gitu. Kalau bicara sekarang, ya pasti kalau dulu 37 tahun yang lalu saya diancam nanti tidak lulus disertasi karena Pak Harto macam-macam ya gitu ya. Tidak ada dibicarakan tentang hak asasi manusia. Kok sekarang semua berkauk-kauk hak asasi manusia? Kenapa tidak dibicarakan bertalian dengan Pancasila? Saya mau tanya saja, tidak perlu dijawab. Jadi menurut hemat saya, kalau saya mengikuti perkembangan berita, kalau dulu saya tidak setuju bertalian dengan pasal 340, itu ada sejarahnya. Karena pada tahun 1870, pidana mati di Belanda sudah dihapus. Kalau sekarang lain, kalau saya, ini masalahnya bukan Jokowi gagah atau berani atau tegas. Memang undang-undang mengatakan begitu. Ya selesaikan saja menurut undang-undang. Titik. Kalau tidak setuju undang-undang itu, jangan dibicarakan di sini. Bicarakan di Komisi 3. Harus begitu. Buat apa? Nanti orang tanya sama saya, kok berkau-kau gitu hak asasi di TV One. Pasti saya jawab, itu orang-orang itu keliru semua. Mesti mereka menghadap Komisi 3, lalu minta itu dibicarakan. Mestinya begitu, kalau belajar hukum. Kalau belajar narkoba itu lain lagi. Ya saya sebagai mantan pendidik kecewa terhadap anak-anak muda sekarang ini. Sudah Pak, kita sudah sampaikan Pak. Ya. Jadi gini Jangan dijawab. Anda tidak perlu jawab. Anda juga tidak tahu etika kalau ada saya bicara. Oh ya siap. Anda bicara saya tidak pernah interupsi. Siap. Belajarlah etika, sopan santun berbicara.
Saya sudah kenal orang Papua, Anda belum lahir lagi. Nah, jadi kalau sekarang ada lex spesialis derogat legi generali, ya saya tidak hafal lagi itu semua. Kalau mau ini dibikin masalah politik, mau dibikin masalah luar negeri, siapa yang percaya sama orang-orang bule itu? Yang pasti saya tidak pernah percaya mereka. Ya maaf aja Pak Duta Besar atau mantan Duta Besar. Ya toh. Jadi mengenai pelaksanaan pidana mati, itu kalau bertalian dengan pasal 340, itu ada aturannya. Itu harus intramural, bukan ekstramural. Seperti sekarang ini sudah dilihat ada apa itu, kuburan-kuburan itu. Kan itu tidak cocok itu. Ya saya kira jaksa ini harus belajar lagi mengenai peraturan pelaksanaan hukuman mati. Jaksa Agung bukan Bapak. Saya masih ingat betul. Di mana lupa tempatnya itu. Woi jaksa-jaksa bilang keliru Anda. Hukuman mati masih sah. Saya tidak tahu apa mereka masih sekarang begini. Ya kalau masih pakai gini ya bicaranya begitu. Setelah pensiun bicaranya lain lagi. Itu kan para pejabat kita kan kebanyakan begitu. Ludahnya dijilat kembali. Mestinya yang jilat itu anjing, bukan orangnya yang mengucapkannya itu. Pak Karni saya ingat betul. Ya, pertama kali tahun 54 saya baca buku Kranenburg, Pengantar Ilmu Hukum. Inleiding tot de rechtswetenschap. Ya, itu hanya juristen die als vormen van het rotte hout leven. Saya lihat banyak sarjana hukum ini, terutama para pengacara. Maaf aja. Mereka tuh ibarat cacing yang hanya hidup dari kayu-kayu busuk itu. Ya undang-undang kita ini banyak yang seperti kayu busuk. Ya, saya tidak mau mengkritik Jokowi. Karena saya tahu dia sudah dikritik secara tidak adil. Dan dia mau dijadikan jongos parpol. Ya itu repotnya itu. Ya, saya harap ya dia diberi kesempatan. Nah, nanti kalau dia sudah selesai, tidak beres, mau dibantai atau mau apa ya terserah saja itu. Ya menurut saya begitu. Pak Karni, abad ke-15. Ini contoh saja. Para pencopet di Inggris digantung. Ya. Abad ke-15. Digantung di lapangan terbuka. Banyak orang datang. Ternyata pada waktu pencopet itu digantung, pencopet-pencopet lain masih tetap merajalela. Jadi apa Bapak kira kalau ini narkoba ini digantung akan selesai? I don't believe it. Saya tidak percaya hal itu. Ya, saya hanya minta terutama kepada Pak Ruhut ini kan dikenal ya tuh. Oh, top. Oh, tapi terkenal tuh bahasa Indonesia cuma satu Pak. Apa? Terkenal. Ya. Kalau bahasa kolonial ada dua, berunt dan berucht. Nah terserah dia mau pilih yang mana. Saya pikir begini, yang tadi dibicarakan tuh banyak hal yang menyangkut mekanisme penegakan hukum. Bukan hukum itu ansih. Saya kira yang sekarang ini kita harus bereskan hukum itu. Ya saya ya agak terus terang aja. Saya tidak bermaksud Pak Ruhut Sitompul. Tapi saya pernah baca di majalah Time, politicians are just like gangster. Itu sama saja juga dengan mereka yang terlibat dalam narkoba ini. Cuma mainnya agak lain begitu. Jadi perlu digantung juga. Ya perlu digantung juga kalau korupsi. Bahkan saya usul politisi yang terlibat korupsi parpolnya itu
dibubarkan supaya kapok begitu. Nah, hakim itu pernah, saya tahu Pak, ada dulu seorang peranakan yang melakukan pembunuhan hampir 20 tahun dia ditaruh di penjara di Cirebon. Nah, waktu Pak Harto ketika itu saya menulis disertasi itu, orangnya itu baru dieksekusi. Bayangkan 20 tahun. Saya tidak tahu apakah orang itu sudah berubah apa tidak. Dan saya kira kita tidak berhak untuk menilai apakah orang sudah berubah apa tidak. Orang itu kan bisa pakai topeng saja. Apa dia punya hati juga berubah kita tidak tahu. Yang tahu itu hanya yang maha kuasa saja. Jadi saya pikir ya kalau saya lihat cara-caranya di Amerika tuh orang sebelum dihukum itu ada death row. Ada tempat khusus. Ini kok seperti apa ya begitu. Ya jadi saya mau usul saja itu. Jangan hanya narkoba saja. Yang korupsi juga kalau perlu ya diselesaikan dengan DOR. Itu selesai. Terima kasih. Baik, Pak. Kita lanjutkan diskusi kita. Ini segmen yang terakhir. Saya ternyata di sini dia antara hadirin ada satu orang pengacara dari terpidana yang malam ini menjalani hukuman mati. Saya mau mendengar komennya. Silakan namanya, Pak. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya Utomo Karim. Ini saya mendampingi Rahim Abaji Salami, warga negara Nigeria. Yang kami sudah mencoba terakhir melalui PT UN, tapi juga ditolak mengenai kepres gerasinya. Nah, yang menarik di sini Bang Karni, pada saat hari Sabtu saya mendampingi Rahim di Nusa Kambangan, Lapas Besi, itu diserahkan dan dijelaskan mengenai berita acara eksekusi. Semuanya salah semua Pak, identitasnya dari Rahim itu. Dan Rahim menolak kemarin pada saat diserahkan. Dia katakan kepada jaksa, eksekutor, saya ini sebenarnya dari awal sudah memberitahu bahwa nama saya sebenarnya Jamiu Obolabi Abasin, warga negara Nigeria. Nah kemarin ini kan semuanya menyebut dia, ada yang bilang warga negara Spanyol, warga negara Cordoba, namanya salah, semuanya salah. Nah yang kebetulan saya juga bersama dengan konselor, Wakil Duta Besar Nigeria, waktu ke Nusa Kambangan. Saya tanya sama dia, apa kedutaan besar itu dikasih tahu atau dari awal? Dia bilang kita tidak tahu. Ya memang bagaimana tahu kalau kewarganegaraan aja udah salah. Nah ini yang tidak digubris oleh pihak penyidik maupun pihak kepolisian. Nah sementara itu dia belum bisa berbahasa Indonesia seperti yang lainnya juga. Penerjemahnya padanya dan dia tidak ada pengacara. Akhirnya pada saat sidang pertama polisi memberikan pengacara. Oke itu berjalan. Dia di pengadilan negeri kena seumur hidup. Dia ngajukan banding, nah dia banding sendiri kena 20 tahun, Pak. Tapi jaksa tetap kasasi, akhirnya kena hukuman mati. Nah, juga selanjutnya yang menarik, dia itu 17 tahun sudah berkelakuan baik di penjara. Ada surat keterangan dari Bapas atau Lembaga Pemasyarakatan Madiun, malah dia minta rekomendasi supaya hukuman mati ini dirubah. Itu dari lembaga pemasyarakatan sendiri yang mengajukan rekomendasi. Nah bukti-bukti ini kami sampaikan baik ke pengadilan maupun ke Jaksa Agung dan kemana-mana. Tapi ya tidak digubris Pak. Gitu loh. Artinya begini, dia sendiri bilang sama saya, dia tuh sebenarnya siap aja dieksekusi. Dia sebenarnya cinta dengan Indonesia. Cuman
apakah dengan dieksekusinya dia itu narkoba bisa hilang gitu. Kalau narkoba bisa hilang di Indonesia dia bersedia, nggak ada masalah. Dia sangat cinta dengan Indonesia karena sudah lama di sini dan berkelakuan baik gitu, Pak. Terus satu lagi yang saya tambahkan juga, kemarin sore kita bersama-sama beberapa pengacara bikin press release di depan dermaga. Sebenarnya ini banyak sekali yang masih proses hukum, Pak. Seperti yang dari Brasil, Rodrigo, itu kan ada sakit, apa istilahnya, sakit jiwa. Tadi udah disebut oleh... Udah ada disampaikan itu, apa namanya, yang terus saya bicara sama jaksa, kan jaksa itu second opinionnya apa yang mengagetkan, dia cuma pasang CCTV, Pak, di sel. Dia pasang CCTV di sel, dia cuma ngeliat, oh ini orang ini kok bisa komunikasi. Padahal sebelumnya udah diperiksa berapa kali, sampai profesor dokter siapa namanya di Jogja, itu positif, Pak, gitu. Cuma second opinionnya cuma pakai CCTV aja gitu di sel. Ini artinya dalam arti ya kami sepakat untuk narkoba harus berantas. Tapi apakah dengan ya ini kurir semua bukan bandar, apalagi yang sudah berkelakuan baik, apakah ini menjadi itu, Baik. Pak? Itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya mungkin begini, Pak. Di Amerika itu pembunuhan tingkat 1 pun di beberapa negara bagian itu dihukum mati. Narkoba juga. Walaupun ada yang tidak. Terus pertanyaannya kenapa harus dihukum mati? Kenapa orang yang membunuh orang harus kita bunuh juga? Jawabannya hanya satu. Bahwa membunuh orang itu salah. Kata Olinier, seorang penulis lagu dan aktivis Amerika. Yang pertama kami ingin menanggapi adanya beberapa perdebatan. Beri contoh mengenai penterjemah. Tidak bisa bahasa Inggris, hanya bahasa Tagalog. Ketika kami tugas di Interpol, Pak, tugas kami itu menerima laporan atau informasi dari para penyidik yang menangani kasus orang asing. Menangkap, menahan, maka mereka akan berkirim surat ke Interpol. Interpol akan memberitahu ke kedutaannya. Interpol akan kontak ke Interpol negara yang bersangkutan. Ini dalam konteks pertukaran informasi sekaligus kita minta catatan kriminal yang bersangkutan. Kedutaannya, kewajibannya tentunya memberikan pendampingan, bantuan hukum. Tentunya kalau dia hanya bisa bahasa Tagalog, kita yakini akan didampingi. Artinya ini kami cerita tentang prosedur. Kemudian berkaitan dengan para bandar yang disampaikan tadi atau terpidana tadi, untuk kasus Cikande ada 7 ahli kimia, sering disebut juru masak, 5 dari Tiongkok, 1 dari Perancis, 1 dari Belanda. Ibaratnya satu dapur tanpa koki tidak akan ada masakan. Jadi perannya cukup signifikan. Sergi ini salah satu koki itu. Iya. Bukan hanya bikin mesinnya. Bukan. Jadi ahli kimia yang didatangkan dari 3 negara itu. Di Cikande dibangun sebuah mega lab yang multiproses, bisa menghasilkan 2 jenis, sabu dan ekstasi. Dan hasil produksinya Pak Karni itu terbesar di dunia tahun 2005. Ketika itu bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri plus ekspor, kita tidak bisa bayangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Nah kami kalau tadi mendengar berbagai macam berbicara tentang hak-hak para napi, tentunya akan adil ketika forum ini kita juga melihat sisi lain. Kalau saya sedang berjalan, saya melihat ada ibu yang sedang menimang-nimang anaknya. Saya lihat keluarga yang sedang bermain bersukaria dengan anak-anaknya. Saya membayangkan bahwa mereka pasti bermimpi, bercita-cita anaknya akan sukses. Tapi apa jadinya ketika seperti yang Mbak Karni sampaikan tadi,
testimoni dari Prof. Lubi Lokman. Ketika dalam perjalanan si anak itu dijebak, diperdaya, dipaksa oleh jaringan sehingga dia menjadi korban narkoba, maka pupus sudah apa yang menjadi impian tadi. Dan ini menimpa begitu banyak keluarga. Ketika kami diundang oleh Prof. Salim Said di diskusi bulanan di Institut Peradaban, ada satu peserta mantan pejabat yang notabene dokter, istrinya dokter, anaknya terkena narkoba. Beliau mengatakan begini, kalau ada 1000 orang tua yang anaknya terkena narkoba, maka ada 1001 yang menyetujui hukuman mati. Artinya apa? Mereka merasakan betapa penderitaan keluarga itu, betapa sakitnya, betapa pedihnya, khususnya para ibu-ibu yang melahirkan, tercetuslah pernyataan seperti itu. Jadi marilah kita pada forum ini juga boleh mempertimbangkan, kalau judulnya drama, eksekusi, ada drama lain, bagaimana korban itu sedang sakau menuju ke kematian. Ketika kita berbicara itu, maka kita akan sepakat. Marilah kita menyatukan tekad untuk menyikapi masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika satu keluarga demi keluarga berhasil mendidik anaknya kebal terhadap narkoba, kontribusinya sangat besar terhadap penanganan masalah narkoba ini. Ketika kita hanya menumpukan pada aparat dan pemerintah, tidak mungkin. Dimanapun perlu keterlibatan kita semua. Jadi dalam kaitan dengan beberapa napi, kalau tadi disebut apakah punya daftarnya, saya punya Pak Karni, tapi saya nggak bawa. Daftar apa ini? Tadi kan disebut 60-an yang Meninggal per hari. Oh, kalau yang meninggal, hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI, itu ada sekitar 33 sampai 50 orang meninggal tiap hari. Jadi kalau kita bandingkan dengan kejahatan luar biasa yang disebut terorisme, bom Bali 1 200 sekian meninggal sekaligus. Berapa hari ini akan sama dengan bom Bali 1? 4 hari. Sementara ini hari demi hari itu terus terjadi. Itu satu urusan Bang Arni, meninggal selesai. Tetapi yang rusak kesehatannya, yang kualitas hidupnya menurun, yang tidak bisa lagi pulih dan bersaing, itu akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban negara. Inilah yang kita hadapi saat ini. Jadi menurut kami ketegasan pemerintah perlu, konsistensi perlu. Kan kita sering bicara, ngeri Singapura, Malaysia, jangan main-main tentang narkoba, mati. Tentunya bandar-bandar dari luar akan melihat demikian ketika kita konsisten dalam penegakan hukum. Tentunya hukuman mati, eksekusi mati bukan satu-satunya solusi. Perlu penanganan secara komprehensif. Perlu kita menekan supply berimbang dengan menekan permintaan. Ketika kita menekan supply berhasil, permintaan tidak ditekan, maka harga akan melambung tinggi. Dan para bandar akan menggunakan 1001 macam cara untuk memasarkan narkoba. Nah, concern kita masalah menekan supply, permintaan ini masih kurang. Tadi sudah disebut, kemampuan rehabilitasi kita 18.000 setahun, Pak. Untuk merehabilitasi 4 juta perlu 222 tahun. Apa jadinya? Nah ini perlu kepedulian kita semua. Tidak hanya pemerintah, tetapi kalangan swasta, perorangan, dan sebagainya yang mampu. Kalau Prof. Lubi Lokman mengatakan kalau kita tidak peduli, ya kita tinggal menunggu anak kita kena. Baik, Pak Beni, sekarang Pak Togar Sianipar, Kepala BNN. Sebagai bekas Kepala BNN, tentu punya pengalaman yang lebih lagi dari Pak Beni yang Deputi BNN. Pangkatnya satu Irjen, satu Komjen.
Komjen Togar Sianifar. Iya. Terus gimana Pak? Gimana pengalamannya? Ini apa jawabannya terhadap Oh ya, begini, kalau saya mau menanggapi pembicaraan tadi, khususnya Bung Al-Araf, yang tadi malam juga saya baru ketemu dengan beliau ini. Kita ini bangsa jangan jadi bangsa yang terombang-ambing oleh perasaan. Mari kita melihat kenyataan dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan jumlah korban yang terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Mestinya dari situ kita harus sudah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib bangsa ini ke depan. Ada mungkin tidak satu dua yang mengatakan kita terancam akan kehilangan satu generasi. Itu keprihatinan yang perlu kita garis bawahi. Nah, berkaitan dengan hukuman mati yang terus-menerus jadi kontroversi sejak lama. Kita punya hukuman mati yang sebagai hukum positif. Sebagai negara hukum, ya hukum itu mesti ditegakkan. Hukum yang tidak bisa ditegakkan bukan hukum. Mungkin itu terlalu sempit kalau dikatakan dari aspek formal legalistik. Tapi saya mengatakan, sebagai negara hukum, kalau ada hukum yang tertulis dan masih berlaku, maka hukum itu mesti ditegakkan. Sebagai negara hukum. Nah, kemudian mengenai kalau dikaitkan dengan perkembangan internasional, dunia internasional maksud saya, kita toh meratifikasi 2 convention tentang narkotik. Single Convention on Narcotic Drugs dan amending protocol Single Convention on Narcotic Drugs. Kita akan ratifikasi itu. Bukan berarti hanya kita sendiri yang seolah-olah pongah menegakkan hukum mati ini negara kita. Kita juga mengikuti perkembangan dunia internasional. Jadi tidak liar kita ini, bukan bangsa yang liar. Kemudian, lalu ini konvensi maksudnya apa isinya? masalah hukuman mati. Oh. Masalah hukuman mati nih. Kemudian mengenai ini, kalau diragukan tadi oleh Bung Al-Araf, apakah mungkin ada kekeliruan? Ini sudah melalui tahap atau ujian di tahap-tahap pengadilan. Pengadilan tingkat pertama sudah disidang berkali-kali. Banding disidangkan berkali-kali. Kasasi pasti diulang-ulang berulang kali sidangkan. PK sampai dengan gerasi. Artinya ini mestinya tidak boleh ada lagi keraguan bahwa ini ada kesalahan atau kekeliruan. Saya akan percaya itu. Itu kalau memang dipersoalkan mengenai kemungkinan ada kekeliruan. Dan Pak Jokowi sebagai presiden atau siapapun presiden tidak mungkin akan meneliti satu persatu. Karena yakin bahwa proses ini sudah menjalani proses yang benar. Itu loh. Nah kemudian terhadap hukuman mati sendiri sudah pernah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun harus tetap memperhatikan ada 2 hal. Yaitu yang spesifik dan selektif. Spesifik yang dimaksud adalah kejahatan yang extraordinary. Termasuk itu narkotika, korupsi, terorisme, pembunuhan berencana, dan pelanggaran HAM berat. Selektif, betul-betul dalam proses peradilan telah diyakini bahwa itulah dan dialah pelakunya. Kalau 2 aspek itu termasuk hal yang sudah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah oleh karena itu pikiran saya adalah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang seharusnya diamanatkan oleh undang-undang. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu-ragu melakukan ini. Menurut Pak Togar, ketika Pak Togar jadi kepala BNN dengan sekarang, lebih gawat mana keadaan di Indonesia? Lebih gawat sekarang. Lebih gawat sekarang. Lebih gawat sekarang. Pemakainya jauh lebih banyak sekarang. Lebih banyak, meningkat. Apa alasan Pak Togar? Karena angkanya terus meningkat dan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, secara global sebetulnya menurun. Tapi khusus di Indonesia malah justru meningkat. Aneh. Jadi kalau Pak Pigai menanya kepada saya, mana buktinya? Ya ini kan hasil penelitian. Barangkali perlu kita diskusikan Pak Pigai. Ya, perlu kita diskusikan. Bukan katanya ke katanya nih Pak. Ini hasil penelitian. Jangan menjadi alat justifikasi 60 orang. Itu nggak boleh Pak.
hasil penelitian itu lain dengan Enggak, laporan tadi udah BNN. dijawab Pak. Saya Bahwa ingin tadi ada itu laporan. penelitian dia bilang. Bapak boleh tidak terima Jadi tapi harus ke depan itu Pak laporan Bedi BNN. udah bilang Jadi penelitian tadi. Pemirsa, sebagai intermezzo, suatu hari dari putra saya yang waktu itu masih umur mungkin 20-an, masih mahasiswa, saya dapat kabar temannya yang anak sahabat saya terkena narkoba. Dan anak saya mengatakan itu sebelum dia berangkat ke luar negeri. Saya minta supaya saya sampaikan setelah dia nggak ada. Kemudian saya sampaikan kepada teman saya agar dia itu perhatikan anaknya itu atau mengobati anaknya itu. Itu anak semata wayangnya putra. Saya lihat matanya berkaca-kaca karena dia baru dengar hari itu. Tapi saya menyesal. 4 hari kemudian dia masuk rumah sakit kena serangan jantung. Dan sekarang dia tidak ada lagi. Saya kira itu salah satu peringatan yang saya lihat langsung bagaimana seorang bapak ketika mendengar anaknya terkena narkoba. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi sempat media juga dikomplain, membuat drama lah kira-kira. Walaupun aktornya dari pemerintah umumnya. Kita cuma nyiapin layar. Tapi saya ingin mengingatkan, bagi para politisi yang mengkomplain media atau pers, itu bagaikan nakoda mengkomplain tentang ombak di laut. Kata Enoch Powell, anggota parlemen dan menteri Inggris tahun 50 sampai 80, sekarang Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang Karni. Saya berangkat dari pepatah, jangan main api nanti terbakar. Inilah yang kita perdebatkan, tapi saya ingin merujuk Indonesia negara yang berdasarkan hukum. Dan kita tahu, tadi sudah disinggung oleh abang saya, Bang Togar Sianipar, hukuman mati adalah hukum positif. Jadi masih berlaku di negara kita. Sekarang timbul perdebatan pro dan kontra. Silakan kasih masukan kepada pemerintah atau kepada kami, DPR. Kebetulan saya di Badan Legislasi, ada Pak Nasir, kami juga di Komisi 3, apa masih perlu hukuman mati ini? Memang di dunia internasional sudah sepakat melalui PBB agar hukuman mati itu tidak ada, ditiadakan. Tapi kembali, lain lubuk, lain ikannya. Lain permasalahan di daerah-daerah lain yang sebelumnya mereka juga yang awal-awalnya melakukan hukuman mati. Tetapi mereka sekarang mungkin karena sudah settle, sejahtera dan lain sebagainya, menghilangkan hukuman mati itu. Dan pemakai narkoba di sana tidak seperti kita darurat narkoba. Apapun kawan-kawan mau bilang, saya kebetulan sering ditugaskan partai keliling sampai ke kabupaten kota 500 lebih. Sekarang setelah reformasi ini, tidak ada lagi kabupaten kota yang generasi mudanya tidak kena narkoba. Itu fakta. Kan kalau sama kawan-kawan mungkin, nah ini saya buktikan, saya turun. Baik dalam pilkada, baik dalam konsolidasi partai, itu fakta. Jadi, kembali saya rasa bukan karena saya tim sukses Pak Jokowi dari Bravo 5. Bukan karena itu. Tapi memang waktu Pak Jokowi sudah menang, saya ikut menemani di dalam pertemuan dengan kawan-kawan Tionghoa di hotel di Pacific Place.
Kan kita juga jangan salahkan Pak Jokowi. Itu memang salah satu janji kampanyenya. Di satu pihak kita menuntut, laksanakan dong janji kampanyenya. Dan beliau mengatakan, kaitan dengan korupsi, dengan narkoba ini, memang itu niat beliau. Dan langsung beliau lakukan. Dan Jaksa Agung, saya rasa juga Jaksa Agung on the track. Bahkan kita mau bilang apapun, saya rasa Jaksa Agung, Presiden, etika tetap dijaga. Walaupun kita masih menganut hukuman mati. Apa itu? Semua tahapan loh, nggak ujuk-ujuk hukuman mati. Ada semua tahapannya. Saya ingin meluruskan, gerasi itu juga bukan Pak Jokowi langsung mengasih gerasi. Ada juga masukan dari semua. Kan dia presiden, ada perangkatnya, dia simbol negara. Jadi nggak ujuk-ujuk semua. Dan perlu saya katakan, yang saya lucu, kita ini semua, memang kita tidak menganut trias politika, teori Montesquieu. Tapi tetap kita sadar tidak sadar, kita ada eksekutif, kita ada legislatif, kita ada yudikatif. Berbicara yang kita perdebatkan ini, maaf saja, kita harus hormati. Benteng terakhir orang mencari keadilan, yaitu pengadilan hakim. Tapi nggak ada yang kita kritisi. Ini kan hakim, ya, eksekutornya Kejaksaan Agung. Tapi etika, sampai ini bukan karena ditunda, tapi kita ada satu hajat besar, konferensi Asia Afrika. Karena itu ditunda. Tapi sekali lagi kaitan dengan judul Bang Karni, Pak Jokowi itu tipe orang yang tidak bisa ditekan-tekan. Dia sudah buktikan, itu bukan pencitraan. Itulah Jokowi. Jangan karena kita lihat dia krempeng, dia dari Solo, hati-hati sama orang Solo. Hati-hati sama orang Jawa. Lebih galak dia dari orang Batak kalau dia menunjukkan kegalakannya. Demi kebenaran. Jadi Bang Karni, kejadian nanti malam, seperti yang dikatakan Bang Karni, tinggal ya jam, menit, detik akan terjadi. Tapi ya sebenarnya saya terima kasih. TV One ini sebenarnya sudah mengangkat, ya, bukan hanya mereka yang mau dieksekusi ini, tapi yang menjadi korban-korban. Bagaimana keluarga, bagaimana anak, bagaimana kawan saya ini pembela Ratu Jarimah, Ratu Ekstasi, anaknya kena. Dia bikin organisasi, dia bantai itu semua. Jadi kita sebelum keluarga kita kena, janganlah ya kita merasa tidak perlu. Tapi karena ini hukum positif. Bicara dengan saya juga orang nggak setuju hukuman mati, tapi ini hukum positif. Kita negara hukum. Jadi sudah. Jadi intinya Ruhut itu setuju Jokowi tidak atau menolak gerasi. Jokowi mendukung. Pak Jokowi jelas kita dengar statement beliau. Ya, kaitan dengan hukuman mati, pengampunan itu beliau tolak. Saya rasa ini sudah baik kok. Ya udah benar. Sudah benar. 100 untuk Pak Jokowi. Terima kasih. Tunggu dulu. Ya. Kalau nggak salah dulu Ruhut itu pendukung SBY. SBY itu kasih gerasi 4, termasuk Korbi. Terpidana mati. Terima kasih. Banyak lolos dari hukuman mati. Terima kasih Bang, itu yang saya katakan, lain pemimpin lain caranya. Sekarang saya mau tanya ke kawan-kawan, kenapa PBB itu tidak ribut? Teroris, eksekusinya di era siapa? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. PBB nggak ribut, apa itu PBB? Karena kemarin dikritik oleh Jokowi waktu pidato pembukaan konferensi Asia Afrika. Langsung marah dia, pening aku lihatnya. Bang, kaitan yang abang bilang narkoba, aku kan bilang sama abang. Beberapa tahun yang lalu mungkin pemikiran Pak SBY di situ. Internasional PBB sepakat kalau bisa kita tidak melakukan lagi hukuman mati. Tapi kembali ke Indonesia kita ini sekarang Bang, karena nyatanya saya rasa kalau sekarang ditanya juga ke Pak SBY, maaf aja, abang boleh tanya Bang,
aku rasa hatinya juga sekarang setuju Bang. Kenapa? Udah ngeri banget ini Bang. Narkoba ini, udah ngeri banget ini. Generasi muda kita rusak karena narkoba Bang. Zamannya dia juga udah rusak, Bro. Sekarang lebih parah Bang. Sekarang kalau dulu zaman Pak SBY kaitan narkoba Bang, mungkin ya kira-kira kalau 100 nilai tertinggi 100, mungkin dulu Bang sekitar 40. Tapi sekarang Bang udah 90 Bang. Apa tuh? Peningkatan pemakaian narkoba itu Bang. Enggak, baru sekitar 50-60. Oh enggak Bang, Zaman sekarang begini. SBY juga sekitar. Bang, running text TV Abang kalau nggak salah. Atau salah satu TV. Apa? Saya Komisi 3 dengan Pak Nasir. Bang, itu LP semua udah overloaded. Muat 1000, isinya 5000. Apa bukan dari dulu? Bang, Abang tahu? Enggak, bukan itu. 1000 sekarang 5000. 5000 itu Bang, hampir 60%. Narkoba Bang. Itu fakta. Jangan-jangan itu gara-gara dapat gerasi zaman SBY. Enggak Bang. Enggak Bang. Ya udah, jadi beda dengan sekarang. Tapi kalau sekarang saya setuju hukuman mati bagi narkoba. Udah betul itu Pak SBY, udah betul itu Jaksa Agung. Terima kasih Bang. Benar. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi memang kalau tadi Prof Cipta angkat topi, kami angkat jempol dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ini. Artinya kami menilai bahwa, artinya teman-teman di parlemen ini menilai bahwa Pak Jokowi dan Pak JK itu berani, tegas dan adil. Artinya berani dan tegas, misalnya tidak takut ya menghadapi gertak sambal dari sejumlah pimpinan negara, ya, karena ada warga negaranya yang akan dieksekusi mati. Ya, kemudian juga adil. Adil itu apa? Sudah melewati proses-proses hukum yang ada di negara kita ini. Nah, artinya ketika beliau menolak gerasi, tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Kenapa kami bilang berani, tegas, dan adil? Karena ternyata memang Presiden Jokowi dan Pak JK itu memahami bahwa hari ini kejahatan narkoba itu sudah seperti senjata pemusnah massal. Ya. Dia sudah berubah wujud menjadi senjata pemusnah massal. Bukan saja di kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok desa, hari ini narkoba atau penyalahan guna narkoba itu terjadi. Bukan saja rakyat biasa, bahkan juga di kalangan pejabat juga ya menyalahgunakan narkoba ini. Oleh sebab itu memang Pak Karni, kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan JK dalam konteks ya penegakan hukum yang berani, tegas dan adil ini patut kita acungkan jempol. Meskipun memang barangkali Pak Karni ada sebagian orang barangkali menilai jangan-jangan ini adalah upaya untuk menutupi kelemahan Presiden Jokowi. Ya, selama barangkali 6 bulan pemerintahannya banyak kelemahan di sana, kelemahan di sini dan sebagainya. Kami tidak melihat seperti itu. Ya, barangkali saja dalam konteks ini memang beliau harus seperti ini. Mungkin saja dalam konteks lainnya, ya beliau barangkali belum mampu menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah karenanya kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang positif seperti yang dikatakan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Paling tidak dengan adanya hukuman mati seperti ini, ya negara-negara yang di luar Indonesia itu memberikan warning kepada warga negaranya agar tidak membawa narkoba ke Indonesia. Nah karena itu Pak Karni kami melihat bahwa memang ini menjadi penting ya, karena apa? Karena negara itu kan fungsinya salah satunya melindungi warga negaranya dari berbagai macam kejahatan. Ya. Karena itu negara, kalau kita lihat ada seperangkat aturan dalam negara ini. Kalau kita lihat hukum pidana kita itu ada 9 ya, jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Apakah kejahatan ekonomi, kejahatan terorisme, kejahatan hak asasi manusia, bahkan juga kejahatan narkotika ini. Kita ingat misalnya tahun 2007, ya tahun 2007 ada upaya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal pidana mati terhadap undang-undang narkotika, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan pasal 28A sampai 28I ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebab apa? Sebab memang ada pasal 28J yang menurut saya itu menjadi pasal kunci. Bahwa ketika hak asasi digunakan oleh seseorang, maka orang ini juga harus menghormati, menghargai hak asasi orang.
Untuk apa? Untuk menghadirkan ketertiban umum dan keadilan sosial. Jadi kalau misalnya ada yang menilai seolah-olah hukuman mati itu melanggar HAM, dia sendiri sudah tidak menghormati, menghargai ya hak asasi orang lain. Ada hak orang lain untuk berkembang, tapi dia rusaki dengan narkoba. Ada hak orang lain untuk hidup, tapi dia rusaki dengan narkoba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa dia menggunakan hak asasinya tanpa menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ya, terjadilah ketidaktertiban. Yang terjadi adalah ketidakadilan. Inilah yang terjadi hari ini. Nah, kita lihat juga misalnya tahun 2008, Amroji dan kawan-kawan juga melakukan judicial review terkait dengan tata laksana hukuman mati. Walaupun ini tidak ada kaitannya, tapi paling tidak waktu itu ya Mahkamah Konstitusi juga menolak karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi apa yang dilakukan oleh negara sudah benar, secara yuridis sudah benar. Cuman persoalannya secara politis ya. Secara politis ketika sudah masuk ranah politis pasti ada pro kontra. Makanya saya ingin mengatakan bahwa kalau ada sebahagian teman-teman yang merasa bahwa ya hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia, seolah-olah mereka menutup mata mereka, menutup telinga mereka, menutup hati mereka terkait dengan kejahatan narkoba yang hari ini sudah merebak di Indonesia. Jadi Indonesia ini sekarang Pak Karni, Pak Karni bukan lagi negara transit, negara produsen. Ya. Tadi Pak Beni sudah sampaikan bahwa ada lab atau ada tempat yang menjadi terbesar di dunia. Saya pikir ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah karenanya kita juga paham Pak Karni bahwa memang ada proses hukum di negeri ini yang belum sempurna, itu kita akui. Ya, menurut catatan The World Justice Report ya salah satu LSM di Amerika, meskipun kita barangkali bisa setuju dan tidak setuju bahwa memang upaya untuk memperoleh hukum yang adil di Indonesia ini masih menjadi problem, masih menjadi masalah. Nah, kalau kita lihat misalnya tahun 2013, ya, itu di tahun 2013 ada laporan dari Ombudsman RI, ya, pengaduan masyarakat ke Ombudsman terkait dengan perilaku polisi. Tahun 2013 itu ada 668 yang dilaporkan. Nah, tahun 2014 itu ada 778. Nah, begitu juga jaksa. Di tahun 2014 itu ada 95 yang diberi sanksi oleh Kejaksaan Agung. Begitu juga hakim. Dari laporan Komisi Yudisial, tahun 2014 ada 95 hakim. Ya, bahkan ada 122 hakim ya yang kena sanksi. Kita memang tidak melihat angka-angka itu, tapi yang kita sampaikan bahwa ternyata memang ada problem ya di institusi penegakan hukum kita dan ada problem di aparat penegak hukum kita, mulai dari tingkat awal di kepolisian, kejaksaan sampai kepada Wakil Setara Institute. Bung Karni, sebetulnya bukan hanya Indonesia yang melakukan perang terhadap narkoba, hampir semua dunia. Itu sebabnya UN punya komisi tersendiri, UNODC, United Nations on Drugs and Crimes. Itu sebabnya kemudian ada Single Convention yang keluar pada tahun 1961. Jadi dunia juga sadar bahwa narkoba harus diperangi. Tetapi di pihak lain ada kesadaran baru. Dan kemudian terbentuk menjadi norma baru di tingkat internasional. Dan penentangan hukuman mati bukan hanya semata-mata pada soal kasus narkotik, tapi hampir pada semua jenis kejahatan. Kecuali yang tadi kita tahu semua adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi protokol tambahan kedua dari Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Termasuk juga Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Memang dari sudut itu Indonesia tidak binding, tidak mengikat, sehingga Indonesia bisa saja menolak, wah kami belum meratifikasi. Tapi setidaknya Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk kemudian menselaraskan dengan norma baru internasional tadi. Dan penentangan terhadap hukuman mati itu berangkat dari kesadaran bahwa nyawa dan tubuh manusia itu bukanlah pabrikasi, bukan sesuatu yang bisa dibuat, tetapi itu kodrati, sesuatu yang bersifat supranatural. Karena itu, kalau negara yang memulai untuk menghilangkan nyawa dan tubuh manusia, bagaimana negara bisa kemudian mendesak supaya warga negara atau pihak-pihak lain bisa menggunakan kekerasan untuk juga menghilangkan nyawa dan tubuh manusia. Tapi sebelumnya Pak, Pak Bonar,
Kalau negara Indonesia sudah seperti Singapura misalnya, saya setuju tidak ada hukuman Pak Karni, mati. kita memang sekarang lihat, oh Singapura berhasil. Bukan hanya kayak Eropa lah. Apa peredaran narkoba, tetapi Bukan. jangan lupa, bukan hanya semata-mata Singapura hukuman pun mati. sampai hari ini masih hukuman ada. mati. Ya, tapi hukuman mati itu bukan semata-mata, tapi juga karena di sistem penegakan hukumnya berjalan. Mulai dari awal, mulai Makanya dari imigrasi. kalau sudah sampai berjalan sekarang. kayak gitu, saya akan mendorong tidak ada lagi Kita hukuman harus balik mati. bertanya, misalnya tadi Pak Togar Sianipar mengatakan bahwa sekarang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Kenapa pertanyaannya? Di mana lubang kelemahannya? Itu kan juga pertanyaan bagi kita semua. Termasuk juga kita harus kritisi juga, walaupun saya bukan apple to apple ya. Tapi survei yang dilakukan oleh BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, itu kan adalah survei. Memang hasilnya, survei kan persepsi orang. Betul, kita tidak bisa menolak ini ada bahaya narkoba. Dan bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau metodologinya adalah survei, persepsi, bukan pada data real dari misalnya Kementerian Kesehatan, memang kemudian akan menjadi timbul kesangsian pertanyaan. Bahkan kalau apple to apple misalnya, penyebab kematian di Indonesia apa sih? Paling tinggi? Lalu lintas. Apakah kemudian lalu lintas harus mobil, motor harus dilarang? Kan nggak begitu logikanya. Dan UN sudah merekomendasikan, setiap negara harus mencari cara untuk memerangi narkoba tanpa menggunakan hukuman mati. Dan itu memang tantangan bagi kita semua, tantangan negara-negara semua. Bagaimana? Ini pertanyaannya. Bukan dengan gampang mengatakan kalau seakan-akan kalau hukuman mati kemudian dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun narkoba akan menurun dan hilang. Tidak begitu juga gitu loh. Maka tadi betul juga saya setuju dengan Pak Benny Mamoto, banyak hal yang harus dilakukan. Dan memang betul rehabilitasi juga menyulitkan karena kemampuan dari negara hanya terbatas dan semua pihak harus terlibat. Tapi mulailah kita berpikir gitu loh, bahwa secara gradual kita untuk melihat bahwa punishment hukuman mati untuk semua jenis kejahatan di Indonesia dihilangkan, bahkan kalau mungkin dihapuskan. Walaupun memang teman-teman pasti akan mengatakan bahwa ini hukuman positif. Saya tidak menolak, itu memang masih positif. Ya, tapi kalau saya bukan melihat begitu. Udah pakai hukuman mati saja masih berkembang. Apalagi tidak pakai hukuman Tapi mati. gimana, Pak, sebentar, Pak Kandi, bagaimana Freddy Budiman yang di penjara di Nusa Kambangan, ya, yang katanya penjara yang paling angker, tapi masih bisa beroperasi, masih menggunakan handphone. Ya. Makanya kami dulu setuju katakan, hukumlah seberat-beratnya, bahkan kalau mungkin puluhan tahun, maksimum security, ada pembatasan-pembatasan, walaupun mungkin orang yang bilang, oh nanti ada diskriminasi dalam bentuk hukum, tapi itu harus dilakukan. Bukan kemudian ambil tidak akan instan, ini saya pikir adalah instan. Dan kemudian sebenarnya ya kalau pikir-pikir juga hanya untuk menyelamatkan muka Jokowi, karena Jokowi sudah kadung pada 9 Desember berbicara di depan kampus bekas kampus saya UGM, mengatakan bahwa semua narkoba harus jatuh hukuman dan saya akan menolak gerasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi jelas mengatakan bahwa harus juga selektif, tapi juga tidak selektif. Misalnya ada banyak peluang kecenderungan-kecenderungan tadi sudah dipaparkan oleh Ya, teman-teman. kalau itu saya kira manusia mungkin dari sebelum jadi presiden dia juga udah berniat itu. Ya, Karena saya udah mendengar dari dia dari sebelum Desember. Saya makan malam sama dia dengan sungguh-sungguh bilang niatnya menolak gerasi. Jadi bukan untuk pencitraan dia. Bang Karni, Ibu, dikit Rata. Bang Karni tadi. Bang Karni bilang bahwa sudah dieksekusi saja kejahatan narkotika itu masih terus masih lebih menjadi banyak. lebih besar. Artinya kalau statement itu kita jelaskan bahwa penyakit tentang kejahatan narkotika itu obatnya bukan eksekusi mati. Karena realitasnya eksekusi mati tidak menjawab tentang Penyebabnya bukan dari jangan-jangan obatnya itu, penyelesaiannya itu bukan eksekusi mati. Tapi bagaimana persoalan-persoalan misalkan
menjaga wilayah perbatasan Indonesia, integritas sistem penegakan hukum di Indonesia seperti di Singapura Bang Karni bilang itu menjadi persoalannya. Itu persoalan. Di dalam Itu saya satu akui buku persoalan. judulnya Order Zonder Order Bang Karni, satu kejahatan yang terus-menerus terjadi gitu ya, yang itu semakin marak gitu dan tidak bisa dibendung, patut dicurigai kejahatan tersebut ada kecurigaan simbiosis mutualisme antara pelaku kejahatan dengan kekuasaan. Pertanyaannya, terjadikah itu dalam kasus narkotika? Nah itu yang kemudian menurut saya dalam beberapa kasus harus dicek. Ini sebuah buku yang menjelaskan. Ya, ya. Dalam artian sepanjang pemerintahan itu masih memiliki persoalan-persoalan dengan korupsi, persoalan-persoalan apa namanya sistem penegakan hukum yang belum cukup. Penyuapan lah, Iya, katakanlah. gitu. Maka Ya itu sesungguhnya satu faktor. Tapi kalau tidak ada hukuman mati, mungkin lebih besar lagi karena faktor tadi. mungkin tapi juga tidak pasti gitu Bang Ari. Ya, Jadi mungkin. Jadi nggak ada yang bisa memvalidasi bahwa deterrent effect itu hukuman mati itu memberikan deterrent effect atau tidak. Karena semuanya mungkin. Minimal orang mau masuk Singapura kalau tadi Mary Jane tasnya udah berat, padahal bukan tas di atas orang, dia masih bawa, gak berani masuk. Dalam Singapura. kasus Mary Jane saya detilkan kasusnya Enggak, Bang Karni. saya kira kita gak perlu Iya. terlalu detail satu kasus.